Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dijauhkan dari segala penyakit. Materi kali ini kita akan bahas tentang akuntansi. Disimak ya. Adalah pelajaran ekonomi kelas 12 tentang akuntansi. Bab 1. Akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran kita mendeskripsikan sejarah akuntansi, menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi, dan mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Kalian bisa amati gambar berikut ya. Gambar apa ini? Ya, nanti bisa dijawab ya. Di sini susunlah 5 pertanyaan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nanti kamu buat ya 5 pertanyaan. Apakah seorang akuntan sangat berpengaruh dalam sistem perekonomian? Jawab ya. Nah, kita ke sejarah akuntansi. Untuk mencatat kegiatan perdagangan, dikembangkanlah sistem yang kemudian dikenal dengan istilah akuntansi. Pada masa kolonialisme di Eropa, melalui akuntansi terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada para investor atau pemberi modal, sehingga dapat memilih investasi yang paling menguntungkan. Sejak abad ke-18, di Indonesia telah ada praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan atau double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Ini adalah bapak akuntansi. Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Saxon sejak tahun 1980-an. Saat ini, akuntansi telah berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis, baik lokal maupun global. Nah, di sini ada standar akuntansi keuangan atau disingkat SAK, merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemilik perusahaan, kreditor, dan investor. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, IAI Ikatan Akuntan Indonesia melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Lalu ada Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, disingkat AAA, mengemukakan definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Lanjut. Di sini ada proses akuntansi secara garis besar, di mana
Ada kegiatan perusahaan atau organisasi, kemudian melakukan proses ya, adanya proses akuntansi, dari proses akuntansi menjadi informasi akuntansi, kemudian informasi akuntansi dapat dijadikan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. Nah, pengambilan keputusan ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan perusahaan. Langkah-langkah apa untuk memajukan perusahaan? Pengertian dan manfaat akuntansi. Transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui akuntansi, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Dengan menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memajukan perusahaan di masa depan. Berikut adalah manfaat akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Kita lanjut. Pemakai informasi akuntansi. Di sini salah satunya bank ya. Pihak bank yang akan mengucurkan dana untuk operasi perusahaan perlu mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Agar aman dalam pemberian kredit, bank juga perlu mengetahui tingkat solvabilitas serta rentabilitas perusahaan untuk mengukur kemampuan mendapatkan laba atau keuntungan dengan modal perusahaan sendiri, yaitu rasio-rasio yang berhubungan dengan aset dan kewajibannya. Para pengelola perusahaan seperti direktur, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian produksi merupakan pihak yang mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal, dan pihak eksternal. Apa itu pihak internal? Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Nah, siapa saja pihak eksternal? Yang pertama, pemilik perusahaan. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, badan-badan pemerintah. Yang keempat, masyarakat. Kemudian karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Berikut adalah karakteristik para pemakai informasi akuntansi.
Nah, di sini pimpinan perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Kemudian ada kreditor, ya. Kreditor ini mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan perusahaan, ya. Misalkan di sini pihak bank sebagai kreditor, ya. Misalkan di sini pihak bank sebagai kreditor, pihak bank juga perlu untuk mengetahui data-data laporan keuangan dari perusahaan agar dia bisa menimbang, ya, menilai seberapa besar dia akan meminjamkan uangnya ke perusahaan ataupun keputusan tidak meminjamkan, tergantung dari informasi yang diberikan perusahaan dari laporan keuangan tersebut. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah ini hubungan dengan pajak, ya. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Lalu masyarakat. Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu berdiri. Informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Jadi nanti laporan keuangan itu bisa disebut sebagai informasi akuntansi yang akan diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nggak sembarangan, ya, sistem informasi dibuat atau laporan keuangan tersebut dibuat, harus memenuhi 9 kriteria di bawah ini. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya dapat difahami, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, umpan balik, tepat waktu, dapat dibandingkan dan konsisten. Terakhir, materiality atau cukup berarti. Jadi ini adalah 9 poin, ya, agar sebuah informasi akuntansi dapat dianggap berkualitas. Ya, cukup materi kali ini, ya, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.